Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini masih diberikan berbagai nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat Isya di bulan Ramadan ini yang tinggal sekali lagi besok malam kita sholat tarawih. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu malam ini yang akan saya bahas berkait tentang bagaimana cara mengakhiri Ramadan. Karena kita akan berpisah dengan bulan Ramadan dan akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Hadirin, dalam Islam, sebuah amal, bahkan hidup kita akan ditentukan bagaimana kita mengakhirinya. Oleh karena itu kita mengenal ada istilah husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ini kaitan dengan kehidupan. Kalau husnul khotimah, kita dapat mengakhiri hidup dengan kebaikan atau akhirnya kita dalam keadaan baik. Sebaliknya su'ul khotimah, kita mengakhiri hidup atau dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang tidak kita kehendaki, dalam keadaan buruk akhirnya. Nah, dalam melaksanakan ibadah shaum pun kita juga tentu berharap kita dapat mengakhiri dengan baik, kita dapat menutup dengan baik. Jangan sampai justru sebaliknya, akhirnya kita dalam keadaan tidak baik. Berkait dengan itu ada ayat panduan dari Allah SWT bagaimana kita mengakhiri ibadah Ramadan, saum Ramadan. Yakni ayat yang berkaitan dengan perintah saum. Di ujung dari ayat kaitan dengan saum itu, Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Apa kata Allah untuk mengakhiri ibadah saum itu? Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan hari puasa. Ya. Yaitu tadi telah saya kemukakan, besok malam insya Allah sudah tarawih yang terakhir. Hari Ahad sudah Idul Fitri. Sehingga kita mencukupkan bilangan, hitungan sampai akhir saum. Nah, mudah-mudahan walaupun tinggal sehari ke depan, setelah besok sehari, kita bisa sempurna. Kita bisa selesai dengan selamat. Sehingga sudah masuk kepada 1 Syawal. Nah, jadi itu. Walitukmilul iddata. Nah, kemudian bagaimana cara berikutnya? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaknya engkau mengagungkan Allah karena Dia telah
menunjuki kamu, memberikan hidayah kamu. Nah, di 1 Syawal kita hendaknya mengagungkan Allah. Banyak membaca takbir dengan ungkapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan di samping takbir mengagungkan Allah juga la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yakni kita tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan kita memuji hanya kepada Allah. Walillah, dan kepunyaan Allah segala puji. Nah, itu dalam mengakhiri. Kita tutup dengan takbir, tahlil, dan tahmid. Karena apa? Karena dia telah menunjuki kamu. Hadirin, pengertian Allah telah menunjuki kita dalam hal ini adalah petunjuk hidup. Pernah saya sampaikan yang 5 hidayah itu. Di antaranya adalah di samping akal, nah kemudian din. Nah, kita bersyukur di bulan Ramadan kita telah melakukan ibadah saum dan penunjang yang lain itu karena disebutkan di dalam hidayah Allah yang namanya din. Yang kita merasa nikmat beribadah selama Ramadan ini. Kita merasa dekat dengan Allah. Kita bisa berlaku secara islami dalam kehidupan ini selama Ramadan. Dimudahkan oleh Allah untuk melakukan berbagai perintah. Dan dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi larangan. Dan kita menjadi orang yang bisa dikatakan mendadak. Banyak orang mendadak menjadi baik. Nah, itulah kita bersyukur karena diberikan hidayah din. Bahkan apa yang kita lakukan selama Ramadan itu lebih daripada hidayah din. Karena kita dibimbing, dikondisikan oleh Allah untuk tadi mudah melakukan berbagai perintah, itu namanya hidayah taufik. Nah, itulah yang hendaknya kita syukuri sehingga kita takbir, tahlil, dan tahmid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita yang kita syukuri adalah kita bisa melakukan tentu ibadah saum selama 1 bulan penuh tadi, kita bersyukur dan juga mendapat hidayah. Tentu kita juga bersyukur, apalagi gembira karena bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Kita memperoleh kemenangan terhadap atau melawan hawa nafsu yang selama ini mungkin kita terkungkung hidupnya. Sebelum Ramadan, 11 bulan sebelum Ramadan, kita mungkin terkungkung oleh nafsu. Bahkan mungkin lebih banyak mengikuti kehendak-kehendak setan barangkali. Banyak orang yang seperti itu. Jadi kita bebas, kita memperoleh kemenangan. Sehingga wajar kalau kita takbir, tahlil, dan juga tahmid. Hadirin, kemudian juga kaitan dengan kembali kepada fitrah. Karena masuk 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri, itu mempunyai 3 pengertian. Apa itu? Yang pertama adalah kita bertemu kepada 1 Syawal, Hari Raya. Hari Raya umat Islam itu hanya ada 2. yakni Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kita dipertemukan dengan Hari Raya Idul Fitri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira karena memperoleh kemenangan tadi. Nah, kemudian yang kedua, pengertian yang dinamakan kembali kepada fitrah. Idul Fitri itu insya Allah karena sesuai dengan janji Rasulullah dan juga Allah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum Ramadan dengan iman dan mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya.
Bahkan dalam hadis Ibnu Huzaimah dikatakan man somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladatuhu ummuh. Barang siapa yang saumnya ya, dan juga sholat malamnya ya, dalam rangka mencari ridho Allah, penuh perhitungan ya, karena mentaati Allah, maka akan keluar dosanya seperti waktu dilahirkan dari ibunya. Itu yang namanya kembali kepada fitrah. Kita tidak ada dosa lagi kalau kita benar-benar melaksanakan saum dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, kembali fitrah yang ketiga, ini juga pernah saya uraikan selama Ramadan tadi. Kita hidupnya Islami karena dipertemukan dengan Islam, bahwa Islam itu sebagai agama fitrah. Itu di dalam surat 30 Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang dalam di Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Islam itu sebagai agama ciptaan Allah. Karena agama selain Islam itu bukan agama ciptaan Allah. Agama bikinan buatan manusia. Agama yang diciptakan Allah hanya Islam. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 18, inna dina indallahil Islam. Juga agama di sisi Allah itu hanya Islam. Juga dalam ayat yang lain dalam Al-Imran juga dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi, orang yang tidak memakai Islam. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada fitrah dalam pengertian dipertemukan karena Islam agama Allah. Nah, kemudian kita manusia yang pernah saya kemukakan antara Islam dan manusia itu satu paket seperti ikan dengan air. Nah, itu kita kembali kepada fitrah. Kalau ikan berada di air tenang karena ketemu pasangannya, ketemu jodohnya dalam dunianya. Tapi kalau Islam tidak bertemu dengan manusia, itu seperti ikan yang lepas dari air sehingga kelabakan, kehabisan nafas dan mati. Nah, hadirin, kita bersyukur kepada Allah SWT karena dipertemukan dengan Islam yang dalam hal ini tugas hidup kita dan seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Selama Ramadan kita di samping melakukan ibadah utama saum, tapi juga ada utama dalam pengertian wajib yang tidak bisa ditinggalkan, sholat selama ini lebih berkualitas, khusyuk ya. Kemudian berjamaah, mungkin tepat waktu, dan ibadah-ibadah yang lain, penunjang yang lain, baca Quran, sedekah, segala macam. Nah, itu kita hidup di dunia ini dipertemukan dengan Islam, tahu bahwa hidup kita tidak lain kecuali hanya ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tiga hal yang berkaitan dengan fitrah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, termasuk dari syariat atau sesuai dengan syariat Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu dalam mengakhiri Ramadan itu kita hendaknya di 1 Syawal itu kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Walaupun hadirin di bulan ini, tahun ini tentu sangat berbeda karena suasana COVID-19, wabah yang melanda di berbagai tempat di negeri bahkan dunia ini. Sehingga selama ini kita tidak hanya sholat Idul Fitri, tapi sholat tarawihnya, nah kemudian juga etikafnya, dan kita jarang di masjid termasuk Idul Fitri sekarang ini oleh para ulama ya, atau termasuk institusi apa itu dari agama, MUI dan juga ormas-ormas Islam itu sepakat, termasuk MUI menganjurkan untuk sholat Idul Fitri itu di rumah masing-masing. Walaupun terakhir dikemukakan MUI dalam hal ini menganjurkan untuk sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, tapi tidak melarang. Tapi tidak melarang apabila kita mau melakukan sholat di lapang
tentu melihat termasuk bagaimana kaitan dengan prosedur kesehatan. Dalam hal ini termasuk yang zona aman, gitu ya. Yang zona hijau dalam arti tidak banyak yang terpapar, apalagi bahkan sudah aman, tidak ada yang menjadi korban misalnya. Itu dipersilahkan. Ya. Kalau yang zona merah memang hendaknya sangat dianjurkan untuk di rumah. Walaupun tatkala seandainya kita mau di lapang atau mungkin di masjid, hendaknya kita juga memperhatikan bagaimana tentang jaga jarak atau bawa sajadah masing-masing, pakai masker dan sebagainya. Nah itu bagaimana kita mensikapi. Oleh karena itu kalau kita mau sholat Idul Fitri di lapang atau mungkin tadi di masjid, kita melihat situasi kondisi. Nah kalau memang diperkirakan merasa belum aman, lebih baik kita sholat di rumah. Sholat Idul Fitri di rumah. Kemudian yang ketiga, ya, termasuk salah satu bimbingan bagaimana cara mengakhiri ya, ibadah Ramadan itu, kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Gitu. Ya, zakat fitrah untuk apa? Mensucikan saum kita, mensucikan diri kita dengan zakat fitrah itu. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim. Apa kata Rasulullah? An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhrotal lisoimi minal lahwi warrofasi watu mata lil masakin, kata Rasulullah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, farodo Rasulullah SAW, Rasulullah telah memfardukan, ya, Rasulullah SAW telah memfardukan shadaqatal fitri, yaitu zakat fitrah. Ya. Jadi zakat fitrah itu namanya sedekah. Karena sedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah yang wajib kaitan dengan zakat mal, ada zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah juga wajib. Kalau zakat mal wajib bagi orang yang hartanya sudah sampai melebihi dari batas minimal atau sampai kepada nisab, itu zakat mal. Walaupun zakat mal itu bisa dilakukan kapan saja. Ya, sekalipun di bulan Ramadan itu lebih baik. Seperti Rasul mengatakan, Abdul sodakoti sodakotun fi Ramadan. Seafdol sebaik-baik sodakoh apabila dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, sodakoh kaitan ini sodakoh yang biasa maupun sodakoh wajib. Nah, sedangkan zakat fitrah yang sebenarnya dalam hadis ini, yakni faradha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memfardukan shadaqatul fitri, yaitu zakat fitrah. Ya. Fungsinya adalah tuhrotan lisoimi, untuk membersihkan. Ya. Jadi zakat fitrah itu untuk membersihkan bagi orang yang saum, yang puasa, minal lahwi, dari hal-hal yang loho, hal-hal yang tidak berguna, warofasi, dan ucapan-ucapan yang rofas, yang kotor, yang porno dan sebagainya. Artinya ucapan-ucapan yang tidak pantas, gitu. Karena memang kadang-kadang kita suka bisa lalai, ya, tidak terkendali, mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yang kotor. Nah itu bisa dibersihkan dengan zakat fitrah. Atau mungkin kita melakukan perbuatan yang logo, perbuatan yang sia-sia, tidak berguna. Nah itu bisa dibersihkan dengan zakat fitrah. Karena tuhrotan lis-soimi, dapat membersihkan orang yang saum minal lahwi, dari hal yang logo, warofasi, dan juga rofas, ucapan yang tidak pantas. Kemudian watu matal lil masakin. Nah fungsinya, hadirin, zakat fitrah itu adalah dalam hadis ini watu matal lil masakin, hanya untuk orang-orang miskin zakat fitrah itu. Jadi jangan zakat kemudian jadi zakat gitu.
Jadi salah arah gitu. Mustahiknya itu sebenarnya untuk orang-orang miskin. Nah, sedangkan yang zakat mal, nah itu yang 8 asnaf gitu. Jadi dari hadis ini zakat fitrah itu diberikan untuk fakir miskin, sehingga biasanya dihabiskan untuk fakir miskin, ya. Tidak seperti zakat mal yang 8 asnaf. Nah, Rasul mengatakan dalam urut lanjutan hadis ini, faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Barang siapa yang menunaikan zakatnya itu, ya, faman adaha qabla sholati, sebelum sholat Idul Fitri. Nah, karena jangan sampai kita memberikan zakat itu sesudah sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri, walaupun ada yang menyatakan sejak Ramadan udah boleh dikeluarkan, apalagi dalam keadaan sekarang banyak orang yang terpapar corona atau mungkin di PHK segala macam, itu bisa diberikan waktu Ramadan ini untuk zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu hendaknya diberikan sebelum sholat Id. Ya. Oleh karena itu, hadirin, beda antara sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri agak disiangkan, gitu. Kenapa? Karena memberikan kesempatan orang yang akan membayar zakat fitrah. Jangan Idul Adha agak lebih pagi, karena saat itu justru ada saum 9 Dzulhijjah. Begitu pagi jangan minum makan terus ke lapang, baru nanti pulangnya kita makan pagi. Nah, jadi kalau Idul Fitri agak siangan dikit sholatnya, kalau Idul Adha agak ke depan gitu, lebih duluan karena tidak membayar zakat fitrah. Jadi faman adaha qabla sholati, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum sholat, fahiya zakatun makbulatun, maka dia termasuk zakat yang makbul, yang diterima, yang sah, yang benar gitu. Jadi oleh karena itu sebelum Idul Fitri, sholat Idul Fitri, zakat sudah harus dibagikan. Kemudian waman adaha ba'da sholati, dan barang siapa yang memberikan atau menunaikan zakat itu sudah sholat Idul Fitri, fahiya sodakatun minas sodakoh, maka dia merupakan sodakoh dari sodakoh. Jadi bukan zakat fitrah, nggak sah zakat fitrahnya, nilainya menjadi sodakoh biasa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim. Nah, hadirin, kemudian yang terakhir, tentu dalam mengakhiri saum Ramadan ini, jangan sampai setelah selesai ibadah Ramadan itu, kemudian kita juga selesailah ibadah. Nah, kalau sholat memang kita terus ya selama hidup kita. Nah, di antaranya saum, yang mungkin kita bisa melanjutkan di 11 bulan yang akan datang itu karena latihan, mungkin saum sunat. Sebagaimana pernah saya sampaikan, tarwih kemudian menjadi sholat tahajud. Baca Quran dilanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Akhlak yang baik, nah itu karena latihan, nah hendaknya kita bisa mempertahankan sehingga bisa dikatakan saum kita berhasil. Ya. Manakala kita selama 11 bulan yang akan datang hidupnya jangan terlalu jauh, ya. Jangan terlalu beda, hampir samalah kalau bisa. Karena latihan. Jangan perbedaannya seperti langit dengan, bukan dengan bumi, tapi dengan sumur. Sumur saat yang jauh sekali. Jangan perbedaannya seperti surga dan neraka, gitu. Jangan sampai. Timur dengan barat. Coba di 11 bulan yang akan datang, kalau bisa, hendaknya mari kita jangan jauh-jauh sekali lah. Antara sholat kita dengan Ramadan, dengan 11 bulan datang, juga tentang sholat wajibnya, syukur di masjidnya, berjamaahnya, tepat waktu, khusyuk, begitu juga. Baca Qur'annya juga jangan kemudian lepas tidak baca Qur'an. Sholat malamnya, akhlaknya, dan sebagainya. Nah, itulah barangkali bagaimana cara mengakhiri ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah saum kita, sholat tarawih kita, sedekah kita, zakat fitrah kita, dan amal-amal yang lain, amal penunjang, termasuk makbul, mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nanti kembali kepada fitrah. Ada 3 tadi, yakni kepada hari raya Idul Fitri,
Kemudian yang kedua, kita kembali kepada diampuni dosa, dan kita kembali kepada Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.